Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Firmansyah, NPM Mandiri 07 dari Pendidikan Geografi 2018, kelas A Ganjil, Universitas Lampung. Ya, kali ini saya akan membuat sebuah video tentang mind maps dari buku Pembangunan Pertanian karya Bustanul Arifin yang diterbitkan tahun 2003. Ya, kalian bisa menyimak videonya berikut ini. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mind maps yang sudah saya buat ini. Mind maps ini terdiri dari 10 isi atau sesuai dengan jumlah bab yang ada pada buku Pembangunan Pertanian yang saya akan bahas. Ya, langsung saja kita mulai pembahasannya. Bab pertama, paradigma baru pembangunan pertanian. Bab pertama ini terdiri dari 6 isi. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, tantangan konsistensi pertumbuhan pertanian. Ketiga, pembangunan pertanian berspektrum luas. Keempat, misi pemerataan dalam pembangunan pertanian. Kelima, misi pelestarian lingkungan hidup. 6, ringkasan langkah ke depan. Bab pertama ini membahas tentang pembangunan pertanian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap perjalanan dan arah kebijakan pembangunan pertanian. Bab kedua, prospek pertumbuhan sektor pertanian. Bab kedua ini terdiri dari 5 isi. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, kinerja pembangunan pertanian 2001. Yang ketiga, formasi kebijakan makro-mikro. Keempat, aplikasi untuk subpangan. Kelima, ringkasan agenda kebijakan. Bab kedua ini membahas prospek pertumbuhan sektor pertanian sebagai salah satu penggerak penting aktivitas pemulihan ekonomi di Indonesia. Bab ketiga, manajemen perubahan teknologi pertanian. Pada bab ketiga ini terdiri dari pendahuluan, kedua, penglambatan produksi, ketiga, revolusi hijau generasi kedua, keempat, skenario di lapangan, kelima, ringkasan langkah operasionalisasi. Bab ketiga ini membahas manajemen perubahan teknologi pertanian sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan pertanian. Bab keempat, beras dalam sistem pangan nasional. Bab keempat ini terdiri dari 5 isi. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, permasalahan strategi beras. Ketiga, sistem produksi dan stok beras. Keempat, manajemen impor beras. Kelima, ringkasan kebijakan ke depan. Bab keempat ini membahas tentang posisi dan peran beras dalam sistem pangan nasional yang sedang mengalami tantangan yang bertubi-tubi, baik dari dalam negeri sendiri maupun dari dunia internasional. Bab kelima, gula dalam kemelut, problema struktural. Bab kelima ini terdiri dari pendahuluan, kedua, permasalahan struktural akut, ketiga, potret industri gula dalam negeri, keempat, peta perdagangan gula dunia, kelima, dilema pengenalan tarif bea masuk impor gula, keenam, ringkasan implikasi kebijakan. Bab kelima ini membahas kinerja komoditas gula yang meliputi kemelut struktural dari hulu sampai hilir, beserta keterkaitan kebijakan yang melingkupinya. Bab keenam, minyak sawit dalam perangkap distorsi pasar. Bab keenam ini terdiri dari pendahuluan, kedua, legalisasi minyak sawit di Indonesia, ketiga, beberapa inkonsistensi dan distorsi kebijakan, keempat, ringkasan alternatif kebijakan. Bab ke-6 ini membahas tentang kinerja komoditas minyak kelapa sawit yang sering terperangkap ke dalam distorsi pasar dari hulu sampai hilir. Bab ke-7, kopi dalam dualisme kebijakan. Bab ke-7 ini terdiri dari pendahuluan, kinerja komoditas kopi, sejarah manajemen ekspor kopi,
catatan dari pasar lelang kopi. Kelima, ringkasan pengembangan kebijakan. Bab ke-7 ini membahas tentang kinerja komunitas kopi yang mengalami dualisme tujuan dan sasaran kebijakan yang jelas sangat tidak kondusif bagi pengembangan kopi secara keseluruhan. Bab ke-8, palawija dalam skema perdagangan dunia. Pada bab ke-8 ini membahas tentang isi yang berisi tentang pendahuluan performa palawija Indonesia. Ketiga, menghadapi era perdagangan bebas. Keempat, ringkasan langkah ke depan. Bab ke-8 ini membahas tentang kinerja komunitas palawija Indonesia, terutama dalam skema perdagangan dunia menuju kondisi adil dan beradab. Bab 9, ketahanan pangan dan otonomi daerah. Bab 9 ini terdiri dari beberapa isi yang ada diantaranya adalah pendahuluan inisiatif ketahanan pangan di daerah, ketiga dampak pragmatisme kebijakan pangan, keempat perspektif makro kebijakan pangan, kelima peta distribusi pangan di Indonesia, keenam ringkasan rekomendasi kebijakan. Bab 6 ini maksud saya bab 9 ini membahas tentang pembangunan ketahanan pangan yang mengalami proses transisi dan penyesuaian menyusul kebijakan otonomi daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Bab 10, instrumen kebijakan harga pangan. Pada bab 10 ini membahas tentang pendahuluan, ritual masalah dan instrumen kebijakan, realitas lapangan kini, keempat, ringkasan langkah ke depan. Bab ke-10 ini membahas tentang perbedaan atau gap antara instrumen kebijakan dan realitas kondisi ekonomi pangan di Indonesia untuk dicarikan jalan keluarnya agar permasalahan ritual pangan minimal dapat dikurangi. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.